dan juga para segenap abang-abang, di antaranya Nina Bang Ustaz Wahyu dan juga Bang Khairat. Mudah-mudahan kita semua Allah tetapkan dalam istiqomah, dan mudah-mudahan kita semua tetap kepada Allah. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah remaja yang mulia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul kembali bermuajahah di tempat yang mulia, di mana kita masih menjalankan suatu kewajiban kita, yaitu thalibul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini menjadikan sebab Allah maafkan segala kehilapan kita, dan mudah-mudahan Allah matikan kita dengan keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal baitil kiram, summa ila hadratin sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami'i suhadi wa salihin sadatina Abi Bakr Siddiq wa Umar bin Khattab wa Sayyidina Utsman bin Affan wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa thumma ila hadratin sultan al-awliya qutbir rabbani qadi somadani ma'hu subhani Sayyidi Muhammad bin Abdul Qadir Jilani kasasira wa ila hadratin Sayyid Muhammad sabati wa usulihim wa furu'ihim, thumma ila rususan sahibul mu'allif hadal kitab al-Syekh Sayyid Abdul Wahab Asy'arani wa usulihi wa furu'ihim, thumma ila rususan masyayikh wa masyayikhina rususan al-marhum al-maghfirah Fadlan Jazul bin al-Musabini ila rususan bin Musa Sayyid bin Muhammad al-Adina bin Al-Jisan wa usulihi wa furu'ihim, thumma ila rususan hadis al-Muttaqin bin Ma'ruf Jaduli wa ila rususan yaqtar min mawasir al-Jadul wa ila rususan Ihsan Abdul Qadir Basalam wa ila rususan Abu Zaid bin Majid wa bin Mirsa wa ila rususan dari situ kami menjelaskan ila rususan Abu bin Mu'alim dan Abu Talib ila Syukur bin Abi Zainab wa ila rususan Zaid bin Sulaiman wa usulihim wa furu'ihim ghafuratuhu wa bibarakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ila rususan al-qaryah sahibul wilayah sahibul barakah al-Habib Hasan bin Muhammad al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim, wa ila rususan al-qaryah min umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghafuratuhu wa bisyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ja'al wazira min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali hai Ali, innal malaikata yastaghfiruna lil insani ma dama ala taharatin wa lam yahdus. Wahai Ali, sesungguhnya para malaikat itu memintakan ampun untuk manusia ma dama ala taharatin, selama manusia itu dalam keadaan suci, wa lam yahdus, dan tidak punya hadas. Ya Ali, wahai Ali, man iktasala yawmal jumu'ati ghafarallahu ma bainal jumu'ati ila jumu'ati. Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat, maka Allah ampuni baginya sesuatu di antara dosa antara Jumat kepada Jumat. Wa ja'ala dzalika, dan Allah jadikan itu thawaban fi qabrihi, pahala di alam kuburnya, wa taqala ala mizanihi, dan Allah jadikan pemberat di atas timbangannya. Ya Ali wa Ali, alaika bisiwak wallahu a'lam bishawab. Para hadirin remaja jamaah yang mulia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Setelah kemarin kita bahas tentang wudu, kalau udah selesai wudu baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Berapa kali? 10 kali. Itu Allah akan hilangkan kebingung kita, kesusah kita, Allah akan hilangkan semuanya. Kemudian diajarkan farada minan taharati wa khudh ma'un wamsahu biyadika rukbatika. Usap setelah berwudu, apabila selesai berwudu ambil air, usapin belakang kita, pundak kita. Letakkan kedua tangan kita, waqul, dan katakanlah alaimu, baca doa subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Sumanzur ilal ardi, kemudian lihat ke bumi, waqul, ucapkan alaimu, katakan alaimu, baca doa asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka fa inna man qala hadza ghafarallahu kulla saghiratin wa kabiratin. Siapa orang yang membaca doa setelah berwudu, maka Allah ampunkan, Allah maafkan, Allah berikan ampunan baginya setiap dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Wudu, makanya rapiin wudunya, jangan asal-asalan, jangan cepat pelan. Baca doanya, ya, niat dan doa setelah wudu. Baca surah Al-Qadar sebanyak 10 kali. Makanya wudunya 5 menit sebelum azan. Kalau pas azan nggak keburu, ntar kita ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Ya Ali wa Ali, innal malaikata yastaghfiruna lil insan ma dama 'ala taharati wa lam yahdus. Wasiat Al-Mustafa kepada Imam Ali, sesungguhnya malaikat itu yastaghfiruna lil insan. Malaikatnya Allah itu memintakan ampun untuk manusia, untuk kita, ala taharatin, madama ala taharatin, selagi langgeng dalam keadaan suci. Jadi kalau mau malaikat yastaghfiruna, memintakan ampun kepada Allah untuk kita, ya wudu. Doa wudunya, batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Bahkan ketika kita berwudu, jangan sekali-kali ditelan. Terus setiap tetesan air wudu yang menetes dari anggota tubuh kita, Allah jadikan malaikat yang memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang berwudu. Innal malaikata yastaghfiruna lil insan ma dama 'ala taharati lam yahdus. Itu malaikatnya Allah memintakan ampun untuk orang-orang yang senantiasa menjaga wudunya. Lam yahdus, yang tidak pernah batal, yang tidak pernah hadas. Kentut wudu lagi, kentut wudu lagi. Ini kan kita kadang-kadang maghrib sama isya wudunya beda. Harusnya tahan wudu kita dari maghrib sampai isya, jangan sampai batal. Zikir bukan berarti wudu nih maghrib, kita isya wudu lagi, aku belum batal tapi main Mobile Legends di luar. Nah gitu. Maksud menjaga mendawam wudu itu, menjaga wudu itu ketika batal wudu lagi, ketika batal wudu lagi. Tapi ketika menunggu waktu sholat, bukan dipakai untuk lalai, tapi ketika menunggu menjelang waktu isya, dipakai baca Quran, dipakai berzikir. Nah itu baru bisa dipakai wudu maghrib ke wudu isya. Kalau misalkan wudu maghrib dipakai wudu isya tapi tongkrong, main Mobile Legends, ngobrol lagi orang lewat, nah itu bisa membatalkan wudu. Walaupun kita akan tuh ngeliatin cewek lewat, wudu dapat banget ya, nafsu. Pahala wudunya jadi wudunya jadi nggak sempurna. Pakai zikiran, tungguin habis sholat isya nih biar pakai wudu isya ke subuh. Terus saya punya guru wudu isya dipakai wudu subuh, zikiran ya. Bahkan saya dapat kisah, saya dapat cerita, saya punya mertua wudunya gitu, isya sholat sunnah jam 10 duduk zikir sampai subuh, itu sholat subuh pakai wudu isya.
Saking kuatnya duduk sih bilang sama kayak kita, kayak kalian lah, saya mah nggak bisa. Kalian wudhu isya sampai pada waktu subuh, sholat isyanya setengah 4. Bukannya wudhu isya ke subuh itu memang belum sholat isya, nunggu subuh. Ya, ini jangan batal wudhu lagi. Kalau mau dapat memintakan malaikat, memintakan ampun kepada Allah selama madama ala taharatin lam yahdus, selagi dia dalam keadaan suci dan tidak berhadas. Wudhu, dawam wudhunya. Saya juga belum dawam wudhu sih. Wudhunya mau sholat doang. Tapi belajarlah sama-sama. Kita belajar sama-sama memperbaiki wudhu dan mendawam wudhu. Bahkan ketika mau tidur kita berwudhu, ketika kita meninggal dunia saat itu, maka kita insya Allah mendapatkan pahala orang-orang yang mati syahid. Kalau kita tidur punya wudhu, man tamanna ma'ala wudhuin fa'adrakul mauta fi tilkal lailati fahuwa indallahi syahid. Siapa orang yang tidur ala wudhuin, dalam keadaan berwudhu, fa'adrakul mauta, kemudian orang itu menjumpai kematiannya fitil kalailati pada malam itu. Jangan kita mau tidur nih wudhu. Saat tidur kita dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudhu, kita menjumpai kematian kita. Sekarang orang yang tidurnya nggak tetap membatalkan wudhu, iya, membatalkan wudhu. Tapi sebelum kita tidur kita berwudhu, itu tercatat orang yang bersih karena berwudhu sebelum tidur. Wadrakahul mauta, pada saat itu orang tersebut menjumpai kematian fitil kalailati pada malam itu. Fahuwa indallahi syahidun. Maka ketika dia menjumpai kematian pada malam itu, tertidur saat punya wudhu, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah seperti orang yang mati syahid. Bahkan matinya dalam keadaan syahid. Kalau kita punya wudhu. Makanya kita kalau tidur mimpinya setan, orang cuci kaki aja kagak, apalagi wudhu. Ya kali aja, ya nggak usah muluk-muluk. Kalau berjumpa Nabi dalam mimpi mungkin jauh banget kali kita, karena kita masih sering maksiat, membuat sesuatu yang subhan, mungkin jauh berjumpa dengan Nabi. Minimal dalam wudhu kita berdoa Allah, berharap Allah matikan kita dalam keadaan suci. Walaupun kita nggak dimatikan saat itu, kita berharap minta Allah berjumpa sama kita punya guru aja dalam mimpi. Kalau sama Nabi kejauhan kali, sama guru aja kadang-kadang kita sulit bermimpi. Kenapa? Hati kotor, hati dengki, masih sering berbuat dosa, masih sering maksiat. Maka ketika kita tertidur, kita sulit berjumpa dengan guru kita dalam mimpi. Kalau sama Nabi kejauhan, minta sama Allah ya Rabbi. Ya walaupun gak menutup kemungkinan gitu. Kalau kita udah bersihin hati dalam wudhu kita, mau tidur wudhu, ya minimal kita mimpilah sama guru kita. Ini jangan mau dari mana-mana, mau tidur langsung plak aja, tahu tidur, cuci kaki kagak, apalagi wudhu. Pas bangun ngerasa capek, tanya mama, apa lu tau capek banget? Gue kejar setan mah. Ya iya, orang tidurnya kagak wudhu. Makanya dawa wudhu. Agar apa? Agar malaikat memintakan ampun selama kita dalam keadaan suci. Man tawaddu ala tahattubrin kataba kutiba lahu asru hasanati. Siapa orang yang berwudu tujuan untuk bersuci, maka Allah catat baginya 10 kebaikan. Oh, kalau kita doa wudu tuh, setiap kita berwudu Allah catat pahala 10 kebaikan. 5 sehari 5 waktu sholat, berarti 5 kali kita berwudu, berarti kita udah mendapatkan 50 kali kebaikan. Coba kalau kita sholat duha, coba kalau kita sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih,
Atau kita batal dikit wudu, keket dikit wudu, kan dawam wudu berapa kali kebaikan yang Allah berikan kepada kita karena kita mendawam wudu. Gak punya wiridan apa-apa, udah wudu aja dawam. Gak punya pelet buat mentor perempuan, wudu. Secakap-cakapnya orang kalau gak pernah berwudu jelek. Tapi sejelek-jeleknya orang kalau rajin wudu mengkilap mukanya. Makanya kosmetik yang paling mahal itu bukan bedak-bedak yang bermerek, tapi cucuran air wudu yang membasahi wajah kita. Jadi kalau ke salon 8 hari juga kalau nggak pernah wudu, mendekil kalau dilihatnya, enak betul, kusut aja. Itu tanda orang yang nggak pernah wudu. Tanda orang yang nggak pernah wudu di dunia aja pandangan raut wajahnya udah kusut, apalagi di akhirat. Tapi kalau orang yang rajin wudu, apalagi wudunya rapi, baca doa, baca surah Al-Qadar 10 kali setiap habis wudu, itu kebingungnya Allah angkat, Allah ganti kebahagiaan, raut wajahnya pun tersenyum dengan kebahagiaan. Di dunia udah Allah buktikan, di akhirat wajahnya bersinar, mulutnya berseri-seri tersenyum. Kalau orang yang rajin wudu. Oke, kalau melihat kaca, ngacanya di kaca, jangan di air. Kalau di air muka kita nggak datang. Tapi kalau ngacanya di kaca, jelas kelihatan raut wajah kita. Kalau musam dilihat nama kita sendiri enak dipandang, berarti kita belum rapi dalam berwudu. Bagus lebih amat ya. Nah, wudunya rapi. Jangan pakai macam-macam, muka mau udah wudu aja wudu. Wudunya yang benar, niatnya, tata caranya, baca doanya, ini diajarin. Habis selesai ngusap kaki, baca inazal 10 kali, baca asyhadu alla ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma inna tawbina wa ja'alna barakatan wa ja'alna min ibadika shalihin. Lihat lagi ke bumi, baca lagi doanya. Selain Allah angkat kebingungan kita, kesulitan kita, Allah ampuni segala dosa-dosa kita dengan cara berwudu. Makanya wudu. Makanya wasiat al-Mustafa kepada Imam Ali, innal malaikata yastaghfiruna lil insan ma dama ala taharatin wa lam yahdus. Sesungguhnya malaikat itu memintakan ampun kepada setiap manusia selagi dalam keadaan suci, tidak berhadas. Ya Ali wa Ali, man tasala yawmal jumu'ati ghafarallahu ma bainal jumu'ati ila jumu'ati wa ja'ala dzalika thawaban fi qabrihi wa taqala 'ala mizanihi. Wahai Ali, wasiat al-Mustafa kepada Imam Ali yang selanjutnya, man tasala, siapa orang yang mandi yawmal jumu'ati pada hari Jumat, ghafarallahu ma bainal jumu'ati, maka Allah ampuni baginya di antara Jumat ila Jumu'ati kepada Jumat yang lain. Ini Jumat ini kita mandi nih, itu dapat ampunan Allah sampai Jumat ke depan. Jumat depan mandi lagi, dapat ampunan Allah sampai Jumat ke depan. Makanya mau sholat Jumat itu mandi. Ya emang sunnah, tapi istimewa. Jangan sholat Jumat tiba sholat doang, wudu doang, mandi enggak. Wah, habis kerja nggak mandi, aroma nggak sedap kan, kayaknya nggak enak dicium, mandi makanya. Makanya ketika rame-ramenya ya masjid-masjid ditutup karena saat itu fenomena yang besar, harusnya umat Islam itu nggak harus diajarin emang, karena Islam mengajarkan kebersihan. Mau sholat Jumat dia mandi, nggak bakalan terkena sesuatu yang fenomena besar pada saat itu ketika berada di dalam masjid. Bukan ditutup, karena pasti dia mandi. Dia nggak mandi minimal banget wudu lah, kan cuci tangan minimal banget wudu. Ya, kalau kita mau dapat pahala Jumat yang banyak, ya mandi sebelum berangkat, mandi. Mandi tasala yaumal jumu'ati ghafarallahu ma bainal jumu'ati ila jumu'ati. Ketika dia mandi pada hari Jumat, Allah ampuni dosa-dosanya di Jumat itu sampai Jumat ke depan.
ilal Jum'ati, Jumat itu sampai Jumat ke depan. Bahkan tidak hanya itu, wa ja'ala dzalika thawaban fi qabri wa thaqala 'ala mizani. Bukan hanya ampunan saja yang Allah berikan, tapi ketika dia mandi pada hari Jumat, Allah jadikan tuh setiap cucuran air yang membasahi badannya ketika mandi mau Jumat menjadi pahala fi qabrihi, di alam kuburnya, wa thaqala 'ala mizani, dan menjadi pemberat di atas timbangannya. Makanya mandi. Ini kita udah paham nih, udah tahu, udah ngaji. Besok Jumat mandi. Bisa jangan mandi Jumat? Bisa nggak? Nawaitul ghusla li rafil hadasil. Nawaitul ghusla li rafil hadasil. Akbari boleh, asgori boleh. Niat kan? Mandi min yaumil Jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Pakai hari Jumatnya, aku niat mandi Jumat sunnah karena Allah tuh dapat pahala di dalam kubur, menjadi pemberat di atas timbangan, mendapatkan ampunan dari Jumat yang satu ke Jumat yang satu. Makanya mandi, wudunya rapiin, mau sholat Jumat harus mandi, jangan nggak mandi. Itulah wasiat Al-Mustafa kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Yang kedua, agar kita mandi sebelum berangkat sholat Jumat. Ya Ali ya Ali, alaika bisiwaki fa fihi 24 fadilatun fiddin wal badan wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilman nafi'an. Insyaallah besok kita bakal membahas wasiat Al-Mustafa kepada Imam Ali tentang bersiwak. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilman nafi'an. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat untuk kita dan kita bisa mengamalkan dalam hidup dan kehidupan kita, dan mudah-mudahan dengan berkah daripada majelis taklim, mudah-mudahan segala niat dan hajat Allah kabul, dan mudah-mudahan Allah maafkan segala kehilapan kita. Dan ini kan minggu terakhir saya di sini di bulan ini, jadi saya kembali mengundang kepada abang agar kiranya bisa hadir pada tanggal 4 November 2022, yaitu kalau nggak salah itu masuk tanggal 3 ke 4 Rabiul Tsani, yaitu peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta berbagi gembira kepada adik-adik yatim. Jatuhnya hari Jumat malam Sabtu, waktunya 19.30 sampai dengan selesai sholat yang dihadiri oleh para aparatur pemerintah, para segenap umaroh, dan juga para ulama, para setempat. Insyaallah akan diisi dengan tausiah oleh Ustaz Ahmad Khan. Insyaallah beliau akan hadir bila tidak ada halangan. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran, Allah datangin duitnya, Allah gampangin, Allah lancari dengan berkah majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah datangkan para dermawan untuk demi tegak siarnya Islam di tengah-tengah kampung, khususnya di kampung saya yang akan saya datang dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bijahi Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sallallahu